Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, Gus Arya menyampaikan beberapa pesan buat Ustadz Abdul Somad ya. Nah saudara dalam Tuhan, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Namun sebelumnya tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum kita melihat apa yang disampaikan oleh Gus Arya, ya terlebih dahulu mari kita melihat cuplikan video Ustadz Abdul Somad yang berikut ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Baik, salam Tuhan, itu cuplikan video Ustadz Abdul Somad beberapa tahun lalu ketika dia berbicara tentang salib. Dan saudara dalam Tuhan, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Gus Arya sebenarnya untuk kebaikan Ustadz Abdul Somad juga ya. Nah saudara dalam Tuhan, langsung saja kita melihat videonya di video berikut ini. Berbicara dalam salib ada jin kafir. Dalam salib ada jin kafir. Ini kata-kata seperti ini melecehkan atau menyanjung. Dalam salib ini ada jin kafir. Ya. Dalam salib ini ada jin kafir. Kira-kira bagaimana ini? Ini melecehkan atau menyanjung atau mengumpat atau seperti apa ini kata-kata seperti itu? Jawabannya apa? Kami juga marah ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan seperti itu. Abdul Somad, Anda bukan orang yang seseorang yang bijak ya. Ulama tidak seperti itu. Ulama tidak seperti itu yang akhirnya kamu mengajak orang untuk membenci sesuatu. Atau Anda untuk mengajak orang mengikuti semua apa yang Anda inginkan. Nggak boleh seperti itu ya. Terus kayak tadi yang saya jelaskan tadi. Karena Somad ini memang sering sekali membuat ketersinggungan, termasuk saudara kita yang non muslim maupun yang muslim sendiri pun banyak yang merasa diremehkan, merasa yang tersakiti. Karena ujaran-ujaran kebencian yang Ustadz Abdul Somad sampaikan. Ya contoh demo. Ya saya terus terang aja belak-belakan. Itu demo tidak bermanfaat dan tidak penting sekali. Itu demo yang membabi buta. Demo egois. Masa ya kayak begitu pemerintah harus nurutin sesuai dengan kemauan mereka orang-orang yang demo hanya gara-gara satu orang yang liburan, tetapi negara tersebut tidak menghendaki mereka masuk ke negaranya. Seumur-umur baru sekarang. Dan ini terjadi. Padahal alasannya ini sudah jelas bahwa Ustadz Abdul Somad ini atau yang disebut UAS ini adalah salah satu penceramah yang sangat intoleran, yang sangat radikal. Ya kalau kalian nggak mampu untuk berbicara seperti ini, saya sampaikan, saya wakilin bahwa UAS ini adalah salah satu orang yang supaya tidak gagal intoleran, radikal. Yang tadi saya ceritakan teman-teman ya, yang tadi saya ceritakan, kenapa sih UAS ini ditolak di negara seperti Singapura? Yang dianggap dia itu negara kecil mungkin saja, kalau seandainya teman-teman dia kencing saja bisa tenggelam itu Singapura ya. Begitu Somad ya dengan kesombongannya. Saya waktu cerita masalah itu ngelek nggak? Mungkin saya ulangin aja ya. Kenapa sih di negara luar ini ditolak? Karena UAS ini dalam ceramahnya pernah menyakiti, menghina keyakinan saudara kita yang tentu berbeda agama. Maka dari tadi kan saya sudah contohkan sama teman-teman, kalau nggak mau nyubit orang, kalau nggak mau dicubit orang sakit, jangan cubit orang. Cobalah cubitlah diri kamu sendiri, sakit apa enggak ini. Ya, lalu ada komentar di sini, oh Arya ini belain salib katanya. Enggak. Saya 1.000.000% orang yang meyakini, orang yang mengimani, dan saya adalah orang yang muslim, orang yang beragama. Sampai tidak ada saudara saya atau siapapun itu yang beragama non muslim, bahkan tidak ada. Semua keluarga besar saya beragama dan agamanya adalah Islam. Sampai ke dedengkot saya sampai dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kayak saya itu. Ya. Muslim tulen.
Muslim dari lahir. Lalu kenapa Arya ini kok seolah-olah membela salib? Enggak sayang. Saya tidak membela. Saya memiliki prinsip bahwa penyampaian yang saya sampaikan di sini berbicara tentang kebenaran. Itu prinsip. Bukan berbicara mana yang mayoritas harus dibenarkan. Kalau mayoritas, kalau salah, ya salah. Kita harus saling ingatkan. Minoritas, jangan karena minoritas ini sedikit jumlahnya, maka kamu intervensi, kamu intimidasi, kamu takut-takutin sehingga dia melakukan salah benar pun kamu salah-salahkan. Saya memiliki prinsip untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang hak, ya hak, yang batil, ya batil. Baik, saudara nonton, itu videonya kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang Gus Arya di video tadi. Ya, ada beberapa hal yang disampaikan tentang Ustadz Abdul Somad. Dan kalau boleh kita menarik kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, sebenarnya tujuannya hanya untuk ya menyampaikan pesan buat Ustadz Abdul Somad supaya ketika ceramah ya menyampaikan hal-hal yang memberkati dan tanpa mengganggu agama orang lain, iman orang lain, ya sesembahan agama orang lain gitu loh ya. Dan sebenarnya ini bagus juga karena kita perlu hidup saling menghargai ya di negeri tercinta kita ini ya. Selalu saya katakan bahwa ya di negara kita ini ya ada beberapa agama yang sudah berdiri, yang sudah ada, dan pastinya antara agama yang satu dengan agama yang lain berbeda gitu loh ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga yang namanya kerukunan antar umat beragama ya, menjunjung tinggi nilai toleransi. Supaya apa? Supaya kita tetap semakin rukun dan tetap damai gitu loh ya. Kalau apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad beberapa tahun lalu seperti dicuplikan videonya di awal tadi, ketika dia berkata bahwa di atas salib ada jin kafir ya, sebenarnya itu hal-hal yang membuat jarak antara Ustadz Abdul Somad dengan orang Kristen makin jauh gitu loh ya. Hubungan kita makin kurang enak atau makin tidak baik gitu loh ya. Jadi apa salahnya ketika Ustadz Abdul Somad beberapa tahun lalu ceramah, dia fokus dan membahas agamanya sendiri tanpa harus mengatakan bahwa di atas salib ada jin kafir ya, segala macamnya ya. Jadi di video saya sebelumnya juga ya, atau beberapa hari yang lalu ya, Nyai Dewi Tanjung menyampaikan beberapa pesan buat Ustadz Abdul Somad ya, dan tujuannya kurang lebih sama, yaitu ya mengajak Ustadz Abdul Somad supaya ketika bicara atau ceramah ya menyampaikan hal-hal yang memberkati tanpa harus membicarakan agama orang lain ya, membicarakan sesembahan orang lain ya. Itu lebih baik saudara dalam Tuhan ya. Sekali lagi, mari kita menjunjung tinggi nilai toleransi, mari kita hidup bertoleransi satu dengan yang lain. Demi apa? Demi terjaganya kedamaian dan kerukunan di antara kita umat beragama di Indonesia ini ya. Saudara dalam Tuhan ya, mari kita memulai dari diri kita untuk hidup toleransi ya, saling menghargai, saling menghormati, saling menerima kekurangan satu dengan yang lain. Kalau perlu ya saling bantu membantu, saling tolong menolong gitu loh ya. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya atau perbedaan lainnya, tetapi ketika kita mengedepankan toleransi, maka ya perbedaan itu tidak akan membuat kita semakin jauh, tetapi ya semakin mempererat hubungan kita. Karena ketika kita mengedepankan toleransi, maka perbedaan itu menjadi indah, saudara dalam Tuhan ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Harapan kita di kemudian hari, semoga Ustadz Abdul Somad ketika ceramah, ketika menyampaikan dakwah ya, lebih lagi menyampaikan hal-hal yang memberkati tanpa harus membicarakan agama orang lain atau sesembahan orang lain ya. Alangkah lebih baiknya ketika Ustadz Abdul Somad ya ceramah dengan fokus membahas agamanya saja ya, membahas kitabnya saja,
Dan saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati ya. Nah, saudara Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif. Terutama komentar yang memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.